Memang perjalanan GPKB tidak baik-baik sampai saat ini. Kami mengakui bahwa perjalanan GPKB tidak baiknya. Ada yang mengaku di bagian kepemimpinan GPKB. Tapi kami percaya bahwa pimpinan GPKB adalah satu yang berkedudukan di Jalan Hoco Karaminoto hasil pemilihan sidang sinode Palembang tahun 2021. Mudah-mudahan harapan kami sebagai pimpinan, kalaupun saudara-saudara kami yang belum mengakui dan satu prinsip dengan GPKB, mari kita GPKB. Keputusan kami sebagai pimpinan GPKB atas nama pimpinan GPKB Majelis Pusat yang berkedudukan di Jalan Cokro terbuka untuk perdamaian GPKB. Dan itu kami nyatakan pada sidang rapat pendeta bulan Mei tahun 2025. Kami nyatakan sebagai pimpinan, mari kita berdamai, pimpinan pusat berdamai dan siap untuk bersatu dalam GPKB. Itulah harapan kami. Depok Pagi, Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025, di sebuah pos pelayanan sederhana bernama Pos GPKB Damai, para jemaat Sinode Gereja Punguan Kristen Batak, GPKB, berkumpul dalam suasana syukur dan refleksi. Mereka datang bukan hanya untuk beribadah, melainkan untuk mengenang sebuah tonggak penting, 5 tahun pasca penandatanganan Perjanjian Perdamaian GPKB pada tanggal 22 Agustus tahun 2020. Namun, di balik nyanyian rohani dan doa yang terucap, tersimpan ironi yang sulit dipungkiri, sebab janji perdamaian itu ternyata hanya bertahan setahun. Sejak 2021, GPKB kembali terpecah dalam kepemimpinan ganda, dan hingga hari ini luka itu masih membekas. Dalam ibadah pembukaan, Pendeta Frans Ongirwalus Sitohang mengangkat tema, Hidup Kudus dalam Dunia yang Sibuk. Ia mengingatkan jemaat bahwa kekudusan bukanlah menjauh dari dunia, melainkan menghadirkan kasih, integritas, dan kesederhanaan di tengah hiruk-pikuk modernitas. Pesannya menembus jauh lebih dalam, seolah menyentuh realitas yang sedang dihadapi GPKB. Bagaimana mungkin gereja menjadi terang dunia bila di dalam dirinya masih bergulat dengan bayang-bayang perpecahan? Setelah ibadah, suasana bincang-bincang terasa hangat dan penuh kerendahan hati. Di sini, Vikaris Pendeta Aju Mere Simangunsong membacakan narasi reflektif. 5 tahun adalah tanda bahwa Tuhan setia, dan kita dipanggil untuk tetap setia kepadanya. Tetapi kita juga sadar, perdamaian bukanlah perhentian, perdamaian adalah perjalanan. Kata-kata itu bergema, menyingkap realitas yang tidak bisa disembunyikan. Perdamaian yang diikrarkan dengan doa dan air mata ternyata rapuh di hadapan ego dan kepentingan. Namun, pesan itu bukan untuk menyesali, melainkan untuk mengingatkan, tanpa pertobatan dan perubahan mental, perdamaian hanya menjadi slogan kosong. Vikaris Aju melanjutkan, GPKB harus berani meninggalkan mentalitas lama yang syarat dengan kepentingan diri. Gereja, katanya, bukanlah panggung perebutan kuasa, melainkan ruang untuk memberi diri. Visi yang dibawanya jelas, GPKB sebagai rumah perdamaian, dengan misi menghadirkan Injil Kristus dalam tindakan nyata. Namun, di balik refleksi ini, jemaat tahu bahwa perjalanan menuju kesatuan masih panjang. GPKB kini menatap perayaan usia 100 tahun pada tanggal 10 Juli tahun 2027. 100 tahun bukan sekadar angka, melainkan tonggak sejarah yang akan disaksikan generasi baru. Apa yang kita wariskan, bukan hanya gedung atau organisasi, tetapi nilai dan semangat perdamaian, ujar Vikaris Aju. Ia menekankan pentingnya melibatkan generasi muda, agar mereka tidak sekadar menjadi penerus, melainkan bagian aktif dari tubuh Kristus hari ini. Refleksi itu menegaskan bahwa perpecahan hanya akan menyisakan luka, sementara warisan sejati adalah persatuan yang memberi kesaksian nyata di tengah dunia yang haus akan damai. Perjalanan GPKB menuju 1 abad juga berarti mempersiapkan estafet kepemimpinan. Eporus GPKB, Pendeta Ramses Pandiangan, dengan suara penuh harap, menyampaikan tanggung jawab yang ia dan jajaran Majelis Pusat pikul saat ini. Shalom Horas, terima kasih. Kami pimpinan GPKB yang berkantor pusat di Jalan Cokroaminoto 96 Menteng, Jakarta Pusat. Kami pimpinan atas pemilihan sidang sinode Palembang pada tahun 2021
Saya adalah sebagai Eporus Pendeta Ramses Pandiangan, sedangkan Sekjen adalah Pendeta Darwin Siombing, Bendahara adalah Amang Rudolf Sinaga, dan Wakil Bendahara adalah Amang Rasmin Tarihoran. Ini kami melaksanakan tugas sampai akhir tahun 2026. Mudah-mudahan pada tahun 2026 terpilihlah pimpinan yang baru yang bisa menjadi menakodai GPKB ini lebih utuh dan lebih terbaik dari kepemimpinan kami pada saat ini. Kami yakin dan percaya dengan sudah kami pilih panitia sidang sinode yang sudah bekerja kurang lebih 9 bulan sampai bulan ini. Mudah-mudahan mereka bekerja semaksimal sehingga pelaksanaan sidang sinode Maret 2026 berjalan dengan baik dan terpilih personil, pimpinan, sampai perangkat majelis pusat yang akan dipilih oleh peserta sinode stand nanti. Pelaksanaan sidang sinode dilakukan di Medan sesuai keputusan sidang sinode Palembang. Harapan kami sebagai pimpinan, mudah-mudahan GPKB ke depan. Memang perjalanan GPKB tidak baik-baik sampai saat ini. Kami mengakui bahwa perjalanan GPKB tidak baiknya ada yang mengaku di bagian kepemimpinan GPKB. Tapi kami percaya bahwa pimpinan GPKB adalah satu yang berkedudukan di Jalan Hoco Karaminoto, hasil pemilihan sidang sinode Palembang tahun 2021. Mudah-mudahan harapan kami sebagai pimpinan, kalaupun saudara-saudara kami yang belum mengakui dan satu prinsip dengan GPKB, mari kita bersatu GPKB. Keputusan kami sebagai pimpinan GPKB atas nama pimpinan GPKB Majelis Pusat yang berkedudukan di Jalan Cokro terbuka untuk perdamaian GPKB. Dan itu kami nyatakan pada sidang rapat pendeta bulan Mei tahun 2025. Kami nyatakan sebagai pimpinan, mari kita berdamai, pimpinan pusat berdamai dan siap untuk bersatu dalam GPKB. Itulah harapan kami. Sehingga kalaupun ada saudara-saudara kami, dan seruan ini kami harapkan, marilah kita bersatu, saudara-saudaraku. GPKB hanyalah satu. Itu adalah harapan kita yang sudah memang berupaya. Tuhan terlalu memberkati, yakin dan percaya dengan terlaksananya sidang sinode 2026, GPKB akan jaya dan maju ke depan. Itu harapan kita, terutama kami sebagai pimpinan. Saya sendiri sebagai Eporus yang sekarang sudah menjalani 2 periode, dan untuk selanjutnya estafet kepemimpinan kami serahkan kepada siapa yang dipilih oleh sinode stand nanti. Itu harapan kami. Demikian juga kalaupun saudara-saudaraku ingin, terutama para pendeta yang mau mencalonkan jadi pimpinan, silakan serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan baktimu kepada GPKB supaya GPKB ke depan. Itu harapan kami, Amang Inang. Oleh karena itu, siapapun yang mendengarkan seruan ini, marilah bukalah hatimu, bersatu kita di GPKB supaya GPKB kita ini indah untuk dilihat oleh saudara-saudara kita, dilihat oleh lingkungan kita, terutama jemaat kita. Generasi-generasi muda kita GPKB sekarang berseru mereka bagaimana GPKB ke depan. Terutama juga para calon-calon pendeta yang mendaftarkan diri ke GPKB ini sudah memang merindukan untuk satunya GPKB. Demikian juga mungkin harapan saya, para majelis yang sudah emeritus juga mengharapkan, terutama jemaat-jemaat yang masih cinta dengan GPKB, mengharapkan GPKB ini satu ke depan. Oleh karena itu, Amang Inang, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, pemuda-pemudi GPKB, mari kita berseru dan bermohon kepada Tuhan, hendaknya 2026 sebelum pelaksanaan sidang sinode GPKB sudah satu. Itulah harapan kami sebagai pimpinan. Terima kasih atas nama pimpinan GPKB, Pendeta Ramses Pandiangan, Sekjen adalah Pendeta Darwin Siombing, Bendahara Amang Rudolf Sinaga, dan Wakil Bendahara Amang Rasmin Tarihoran. Tuhan memberkati. Horas, horas, GPKB jaya. Mewakili suara jemaat, Teresia Montini Hutauruk dari GPKB Tegal Parang, yang juga menjabat sebagai Departemen Perempuan, menutup rangkaian refleksi dengan kata-kata yang penuh semangat. Shalom saudara-saudaraku, keluarga besar GPKB di seluruh Indonesia. Salam damai untuk kita semua. Terima kasih. Kalau kita boleh mengingat pada saat ini adalah 5 tahun yang lalu, di mana kita bersama-sama melakukan janji bahwa kita mau berdamai. Marilah saudara, itu adalah janji kita kepada Tuhan, bukan terhadap sesama kita di GPKB.
kita bangun GPKB, kita hormati GPKB, kita lanjutkan GPKB. Kalau opung kita bisa berbuat, kita harus lebih lagi berbuat. Terima kasih saudara-saudaraku, saya sebagai orang yang lahir di GPKB sangat berantusias untuk tetap GPKB. Terima kasih, saya Teresia Montini Utauruk dari GPKB Tegal Parang sebagai Departemen Perempuan GPKB dalam sinode yang sekarang ini. Hidup GPKB, damailah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Momen ini menjadi pengingat yang kuat. Perdamaian bukanlah perhentian, melainkan fondasi untuk membangun masa depan. GPKB tidak hanya merayakan 5 tahun bersatu, tetapi juga mempersiapkan warisan yang tak ternilai, sebuah gereja yang kokoh, damai, dan siap menyambut 100 tahun pelayanannya dengan hati yang baru dan visi yang diperbarui.